Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vinka Mahiska dengan NIM akhir 001. Saya dari kelompok 6 dengan asisten pembimbing Bang Raka. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dari metode estimasi parameter. Di mana untuk yang pertama itu soalnya di sini tuh untuk memperkirakan rata-rata waktu pelayanan pelanggan di sebuah kantor layanan publik. Nah, di sini tuh untuk totalitinya itu ada 20 pelanggan dan untuk rata-rata waktu pelayanan 35 menit dengan standar deviasi dari si sampelnya 4 menit. Sehingga diasumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, di sini diketahui bahwa interval kepercayaannya 90-90% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Nah, di sini kalau kita analisis itu termasuk ke dalam estimasi interval rata-rata menggunakan distribusi T atau T distribution. Kenapa? Karena metode yang digunakan adalah distribusi T karena standar deviasi populasinya itu nggak diketahui dan ukuran sampelnya itu kurang dari 30. Sehingga kondisi ini tuh estimasi rata-rata populasi dilakukan menggunakan distribusi T dengan derajat kebebasannya adalah N kurang 1. Selanjutnya nomor 2, di sini tuh dari suatu survei dilakukan untuk mengetahui perbedaan proporsi dari pengguna sepeda motor dan juga mobil tentang memilih bayar parkir di pusat perbelanjaan. Nah, untuk sepeda motornya tadi itu kita menggunakan sampelnya tadi 500 dan ternyata yang bayar parkirnya 210. Sedangkan dari si survei itu dari 450 mobil ternyata yang memilih parkir berbayar itu ada di 120 dan untuk interval kepercayaannya adalah 95%. Karena di sini ada perbandingan dua proporsi sehingga itu bisa kita analisis bahwa itu termasuk ke estimasi estimasi interval untuk selisih dua proporsi populasi menggunakan distribusi normal Z. Nah, di sini udah jelas karena tadi itu dia distribusi proporsi ini tuh dapat didekati dengan distribusi normal dan juga tadi perbandingan antara dua si proporsinya yaitu sepeda motor dan juga mobil. Nah, untuk yang nomor 3 ini itu soalnya terdapat 12 karung beras dipilih secara acak dari suatu distributor. Nah, hasil dari penimbangannya itu simpangan baku beratnya itu sebesar 0,35 gram dengan diasumsikan bahwa berat karung itu termasuk ke berdistribusi normal. Dan untuk interval kepercayaannya itu 95% untuk variasi dan simpangan baku berat karung beras. Jadi di sini tuh ada dua yang diketahuinya itu tadi ada simpangan baku dan juga tadi diambil 12 karung beras secara acaknya itu. Nah, selanjutnya menggunakan software RStudio. Jadi saya akan menjelaskan dua software yaitu menggunakan RStudio dan juga Minitab. Yang ini menggunakan RStudio. Nah, di sini dari X-bar-nya itu tadi dari rata-rata waktunya tadi itu 35 menit dan untuk standar deviasinya ada di 4 dan untuk total keseluruhan yang diambilnya itu atau N-nya itu adalah 20. Jadi datanya itu ada 20. Ini dari waktu dari 20 pelanggan, waktu pelayanan 35 menit, rata-ratanya adalah standar deviasinya ada 4 menit dengan interval kepercayaannya di 99% atau 0,01. Nah, di sini seperti ini. Di sini untuk diferensialnya ada di total pelanggan tadi 20 dikurangi dengan 1 hasilnya 19 dan untuk alfanya tadi itu dari nilai untuk nilai T kritisnya itu untuk alfa dibagi 2-nya itu dari yang 0,01 dibagi 2 sehingga menghasilkan 0,05. Nah, di sini untuk T kritisnya ini rumusnya ada di 1 dikurang alfa per 2 DF2 tadi yaitu diferensialnya tadi. Nah, di sini setelah diinput semua datanya, kita menghitung standar errornya dengan rumusnya standar deviasi dibagi dengan tadi total pelanggannya tadi 20 itu. Nah, setelah seperti ini, kita mencari batas bawah dan juga atas dari selang kepercayaannya tersebut. Nah, di sini untuk rumusnya adalah rata-ratanya atau X-bar-nya dikurang dengan garis kritisnya, T kritisnya, lalu dikali dengan standar errornya. Kalau untuk yang upper bound itu perbedaannya ditambah. Kalau tadi yang lower bound dikurang, kalau yang upper bound itu ditambah. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa langsung running untuk hasilnya. Nah, jadi untuk kepercayaannya, selang kepercayaannya itu di 32,441 sampai 37,5589. Untuk garis T kritisnya di 2,86 dan untuk standar errornya di 0,894. Jadi itu untuk yang nomor 2. Selanjutnya untuk yang nomor 1. Selanjutnya adalah soal di nomor 2. Di sini untuk yang soal nomor 2 itu menggunakan selisih dua proporsi karena tadi itu ada dua data yaitu data dari sepeda motor dan juga data dari mobil. Nah, untuk yang sepeda motor tadi
Untuk N1-nya ada di 500 dan X1-nya ada di 210. Begitupun dengan yang mobil, kita input untuk nilai N-nya itu ada di 450 dan rata-ratanya di 120, atau yang bayar parkirnya tadi 120. Nah, untuk alfanya penentuan itu seperti di nomor 1 karena ini pakai 95%, sehingga alfanya di 0,05. Lalu di sini kita menentukan standar error, rumusnya sama. Untuk Z kritis, rumusnya itu sama juga dengan yang T kritis tadi. Lalu untuk yang batas bawah dan atas selang kepercayaan sama rumusnya. Hanya karena kita tadi pakainya Z kritis, jadi di sininya kita pakainya Z kritis. Untuk yang P diferensialnya tadi tuh rumusnya disesuaikan dengan pencarian kita di atasnya tadi yang ini. Karena dia pakai selisih proporsi. Nah, di sini setelah diinput seperti ini, kita langsung aja running. Nah, untuk jawabannya, untuk selisih proporsinya ada di range-nya itu 0,093 dengan 0,212. Dan untuk Z kritisnya itu di 1,95 dan untuk standar error-nya di 0,03. Nah, selanjutnya ini nomor 3 itu menggunakan estimasi variansi. Tadi untuk nilai N-nya di 12, simpanan bakunya 0,35, untuk nilai AP di 0,05, dan ini untuk mencari rumus diferensialnya itu dari si total yang tadi, yaitu 12 karung beras yang diambil secara acak dikurangi dengan 1. Nah, di sini untuk rumus untuk mencari nilai chi-square-nya, lalu untuk menghitung nilai interval kepercayaannya itu rumusnya nggak jauh beda sama yang 1 sama 2. Kalau di sini karena dia tadi mau mencari menggunakan chi-square, maka di sini tadi total dari sampel yang diacak tadi dikurangi dengan 1 dikali dengan simpangan baku, dikali dengan standar deviasi dibagi dengan nilai chi-square yang ini. Begitupun dengan yang interval kepercayaan yang batas atasnya. Nah, di sini untuk hitung interval kepercayaan untuk simpangan bakunya itu rumusnya dari si variansi lower dan variansi uppernya itu. Jadi data utamanya itu dari yang bagian ini. Lalu untuk cetak hasil, ini untuk rumusnya. Lalu setelah itu kita running. Sehingga menghasilkan untuk jawabannya, untuk yang variansi itu di range-nya 0,061 dan 0,353, dan untuk yang simpan bakunya di 0,247 dan 0,594. Nah, jadi begini cara menggunakan software RStudio untuk memecahkan soal-soal dari metode estimasi parameter. Nah, jadi tadi udah dijelasin menggunakan software RStudio, selanjutnya menggunakan software Minitab. Di sini teman-teman bisa pilih yang statistik untuk yang nomor 1 terlebih dahulu, lalu pilih yang basic statistik, lalu pilih yang karena kita tadi mencari dari tag kritis, terus juga kita pakainya yang sampel T. Nah, ini kita pilih lagi yang sampel T, karena tadi kan pakai T distribution ya. Kita pilih yang sampel T, lalu kita pilih yang summary result data. Nah, di sini untuk sample size, sample mean, dan standard deviation-nya kita lihat dari soal. Sample size-nya itu 20, rata-rata tadi 35, dan standard deviasinya 4. Kita masukkan di sini. 20, 35, dan 4. Lalu untuk yang optionnya ini, kita pilih, karena dia tadi pakai interval kepercayaan 99%, maka pakainya 99,6. Kita oke. Lalu untuk jawabannya di sini ada di 32,441 sampai 37,559 dengan standar error dari si rata-rata 0,894. Kalau kita bandingin dengan jawaban yang dari RStudio yang nomor 1. Nah, untuk yang nomor 1 ini jawabannya udah benar ya, ini standar errornya, dan ini untuk yang interval kepercayaannya. Jadi itu untuk yang nomor 1. Selanjutnya untuk yang nomor 2, kita pilih basic statistik, lalu pilih yang true proportion. Kenapa true proportion? Karena tadi tuh kita kan mencari selisih dari dua proporsinya itu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang summarized data juga. Nah, untuk number of events, terus number of trials, itu teman-teman bisa lihat dari soalnya. Untuk number of events-nya sendiri itu, kita pakainya itu yang sampel pertama itu yang bagian sepeda motor, dan untuk sampel keduanya itu yang mobil. Di sini untuk yang events-nya itu kita mengambil adalah 210 orang yang memilih parkir bayar dari 500, dan untuk yang mobilnya itu 120 yang memilih parkir bayar dari 450. Kita bisa input aja di sini.
Di sini 210, ini 500. Lalu di sini Nah, di sini untuk optionnya, teman-teman bisa pilih yang 95 karena menggunakan interval kepercayaan 95. Untuk total nilainya itu ada di jawaban hasil akhirnya itu di 0,093 dan 0,212. Sehingga kita lihat di sini bahwa jawabannya itu udah sesuai yaitu 0,93 dan 0,212. Nah, selanjutnya yang nomor 3 itu kita pilih yang statistik. Kalau pilih yang basic statistik, kita cari yang variansi. Kita pakainya yang karena tadi variasinya ada satu, kita pakai yang satu variansi. Lalu kita pilih yang sampel standard deviation dulu. Sampel size-nya itu tadi dari soalnya ada di 12, untuk simpangan bakunya 0,35 dan untuk kepercayaan 95%. Jadi di sini ada 12, 0,35 dan untuk optionnya tadi 95%, udah benar. Udah, kita langsung aja oke. Nah, ini untuk jawabannya ada di 0,248 dan 0,594 untuk yang simpangan baku dulu. Nah, ini jawabannya udah sama. Selanjutnya yang terakhir, kita mencari yang variansinya. Tadi variasi udah kita lihat 0,122. Statistik, lalu pilih yang basic statistik, lalu pilih yang one variansi juga. Lalu ini sama, pilih yang sampel variansi. Tadi 12 sampel size-nya, untuk sampel variansinya 0,122. Lalu kita optionnya itu ada 95 sama, lalu oke. Untuk jawabannya di 0,061 dan 0,352. Nah, ini untuk jawabannya 0,061 dan 0,352 atau 3,53 sekian. Jadi itu adalah cara menggunakan software RStudio dan juga Minitab terkait pemecahan masalah menggunakan metode estimasi parameter. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.